Perkenalkan, nama saya Anissa Junita Pratiwi. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Lampung. Saya akan sedikit membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu virus corona. COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona menyebabkan flu dan demam, bahkan kematian. Hingga saat ini telah tercatat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2020 bahwa positif 790 kasus di 24 provinsi serta sembuh 31 kasus dan meninggal dunia 58 orang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apa sih yang kita rasakan ketika merasa tubuh kita tidak sehat, yaitu demam tinggi sebesar 38 derajat Celcius ke atas, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta gangguan pernapasan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan gejala-gejala seperti tadi? Kita harus mendatangi layanan kesehatan sekitar. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin datang ke fasilitas layanan kesehatan? Pertama, kita harus menggunakan masker. Kedua, kita harus menjaga etika ketika bersin ataupun batuk-batuk. Setelah itu, usahakan tidak menggunakan kendaraan umum dan menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang social distancing. Social distancing adalah tindakan yang bisa kita lakukan dengan membatasi kontak sosial untuk membantu memperlambat bahkan mencegah penyebaran penyakit menular termasuk coronavirus. Social distancing, apa sih yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Yang pertama, usahakan untuk tidak keluar rumah yang sekarang sedang ngetren, yaitu hashtag di rumah aja. Yang kedua, menggunakan minimal 1 meter ketika berjarak dengan orang lain. Terus yang ketiga, tidak mendatangi keramaian atau hindari hal itu. Keempat, kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang, usahakan untuk tidak bersalaman. Dan yang terakhir, gunakan fitur media sosial untuk berhubungan dengan orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apa sih yang harus dilakukan ketika kita merasa kurang sehat, khususnya di rumah? Yang pertama, gunakan masker untuk menghindari penyebaran virus yang kita miliki. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Yang ketiga, usahakan menjaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga lain dan menggunakan ruang terpisah. Selanjutnya adalah menghindari pemakaian bersama alat makan seperti sendok, gelas, piring, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas layanan kesehatan. Pandemi global ini, kita dianjurkan pemerintah untuk ibadah di rumah, belajar di rumah, serta kerja di rumah. Maka dari itu, apa sih hal-hal produktif yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama yaitu belajar. Belajar ini banyak ya kegiatannya, bisa kuliah online, bisa mengerjakan tugas, bisa nonton dari YouTube atau Skill Academy, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bersih-bersih. Untuk menguras waktu ketika di rumah, sebaiknya kita lakukan bersih-bersih seperti membereskan baju-baju yang ada di lemari atau membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan. Olahraga adalah kegiatan yang wajib banget kita lakukan. Kenapa sih? Karena olahraga itu menguras keringat serta membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Maka dari itu, olahraga seperti yoga, senam, lari di rumah ataupun beres-beres juga itu wajib banget kalian lakukan ketika ingin produktif di rumah. Yang terakhir adalah melakukan hal-hal baru. Banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kekosongan waktu di dalam rumah, seperti belajar main gitar, piano, atau kalian belajar main Rubik, atau juga kalian bisa mencoba untuk hobi masak dan lain-lain. Nah, cara kita membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi ini, yaitu dengan berdiam diri di rumah merupakan hal yang paling baik untuk membantu permasalahan sekarang. Atau kalian juga dapat berdonasi untuk membantu para dokter serta perawat yang ada di luar sana. Sekian informasi dari saya harap video ini dapat membantu kalian mengetahui lebih dalam mengenai virus corona serta membantu kalian untuk mengisi kekosongan di rumah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Jika kalian ingin mengetahui informasi seputar virus corona, kalian dapat menghubungi hotline atau mengunjungi website